ojo ngono kuwi. Sampai nanti kalau sudah pensiun kembali ke masyarakat. Lewat jenengan enggak gelem dipindah kok bukan iso piye kan berarti jenengan mau dipindah itu didata di sana dialokasikan. Tapi enggak begitu bahasannya yang kurang. Nek kurang etisnya yo wis minimal pemerintah ini di sana dibangun pasar. Kembali ke Gusno Channel guys. Hari ini saya tidak ngonten kuliner, tapi saya memberikan informasi bahwa terjadi debat kusir antara pedagang pasar dengan Kepala Dinas Indakop Rembang. Ya, terkait dengan adanya pemindahan pasar dari pasar Kota Rembang akan dipindah ke sebelah barat sekitar 600 meter. Memang pro kontra guys. Pedagang inginnya tetap berada di pasar yang sekarang ditempati, sementara Pemkab sendiri atau pemerintah ingin pasar itu dipindah dengan gedung yang lebih bagus. Sementara dari beberapa tokoh Rembang di medsos juga terjadi pro kontra, namun demikian banyak yang menginginkan untuk pindah. Nah, di edisi kali ini silakan bagi para sahabat, tentunya warga Rembang, baik itu pedagang atau pembeli atau tokoh-tokoh Rembang, bisa komentar guys. Bila para sahabat ini setuju untuk dipindah, silakan komentar, dan bila tidak setuju bisa komentar ya. Lalu mungkin memberikan solusi-solusi terbaik agar para pedagang ini dapat menikmati, tidak cemas. Ayo langsung kita ikuti video durasi 10 menit ya guys. Kita rekam tanpa putus langsung ya. Nah, silakan bagi para sahabat menilai sendiri pro kontra pasar Kota Rembang. Langsung gas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Tetap setia di Gusno Channel. Wush. Inilah kondisi pasar Kota Rembang guys. Ini rencana pemerintah akan memindah 600 meter ke arah barat guys, di pasar Wedus. Di sana akan dibangun bangunan yang representatif. Nah, ini terjadi pro kontra ya guys. Bagaimana hari ini dan pendapat masyarakat Rembang, silakan untuk komen guys. Dan kita tayangkan video debat antara Kepala Dinas Indakop, sahabat Mahfud, dengan beberapa pedagang pasar di kantor pasar Kota Rembang. Yuk kita ikuti berikut videonya. Kita kan menyampaikannya, tugas kita Pak, menyampaikannya sesuai dengan mekanisme. Ini sudah melalui ini. Artinya ini yang perlu kita pahamkan pada masyarakat. Kira-kira sebelum jauh ke sana, yang perlu saya sampaikan panjenengan tadi yang harus tidak lanjuti lah ya ketertiban dan kerukutan. Jangan ada anggapan pedagang atau masyarakat kecil yang menganggap bahwa kemacetan kerukutan itu memang kok gamane. Mesti wis ngono kuwi. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada tindakan, panjenengan nanti bisa koordinasi dengan Satpol PP dan Disub untuk menertibkan itu. Langkah pemerintah nanti dalam itu jalan ini ada di bahwa yang semula 4 meter jadi 7 meter sampai dengan mentok ke sana. Nanti juga akan dibuka dari mentok ke Pulau, nanti juga akan dibuka sama. Artinya ini upaya-upaya. Jadi pemerintah pusat sendiri ini sudah melihat kalau di sini ini perlu ditegakkan, ini sudah ada rekomendasinya dan kita perlu melihat. Jadi pemerintah pun akan mendasarkan pada kajian-kajian. Nah, kami mengajak kumpul dengan Niki. Jadi tadi nek di sana cuma hanya apa diinputkan di dalam perubahan. Kurang strategis nih boleh Pak. Nanti kalau di los mas di los di plong. Tapi ada bilang gajian.
ini dibangun di sini. Sebenarnya itu pemerintah itu membangun di sana itu membangunkan siapa? Sedangkan yang dibangun mintanya di sini. Sedangkan Pemkab itu membela kita, apa membela siapa? Saya cuma tanya itu Pak, mohon dijelaskan. Ya, pemerintah melayani semuanya. Iya, Siapa yang minta dilayani di sana? Ya Pak? pedagang, ya masyarakat. Ya pedagang, ya masyarakat. Jadi semuanya harus dilayani. Pedagang yang mana Pak? Ya pedagang itu dia nanti akan menghuni pasar. Itu Sedangkan namanya maaf ya, pedagang. 1197 pedagang itu menghendaki dibangun di sini. Sedangkan saya punya datanya Kita punya data. Ini menurut saya upload betul anggapi Bapak ini. Aku kan mendikan udah laporan terus mendikane bangun aja Pak nane ngene konten ngene ora papan rono ngoten lho Pak. Iya, ini kan ngomong santai kok, bahasanya santai kok. Lah niku Ini nanti ya oleh dipindah, neng ojo ada. Lah, nih, di sana ini oleh pindah, neng ojo ada. Jangan diserahkan. Maksudnya beliaunya seperti itu. memang mboten. Wes tak apa ya, Pak? Ya. Nak dhewe berarti tek Lu sandange Pak Lurah. sakit mata, lah gimana? Pak, Jenengan menang lesan niku. Lho nek iki mun sowan lho sedaya lho. Nggih. Lah ini kan pun dereng. Pun. Kalau sinten? Yo mau Sinten? Perlu ditanggung jawab. Jangan cuma dengan nyuwun dereng. teman-teman ya bisa nyun sewu. Nyun sewu. Ampun gawe Pak. Yang saya sampaikan ini. Lah nggih gawe sinten Ya, apa gini lho. ora dicokno kok ngomong. Kalau badhe suwanten pundi mawon niku hak bebas, Pak. Lah nggih bebas bebas kan ora urusan lik anu masalah. Awalnya jenengan kan menyandarkan pada Gus. Maaf ya Pak. Jadi kami Saya kepengen tak tahu. tanya, jenengan Pemkab ini semua PNS kita kan yang gaji rakyat, kenapa kok jenengan tidak pro rakyat? Ada apa di balik semua itu Pak? Saya tak tanya, jenengan sebagai kepala dinas Indakop, seharusnya jenengan yang menaungi di bawah pasar ini, jenengan yang mimpin. Kenapa kok jenengan tidak pro dengan kita kok dengan Pemkab? Ada apa dengan Pemkab? Saya tanya. Pemerintah itu mempunyai fungsi Gini loh Pak, maaf ya, betul pemerintah, katanya itu pemerintah, apapun keputusan mintanya rakyat. Rakyat kalau setuju dibangun di sini, kenapa kok jenengan ngongkok di sana? Sebenarnya di sana itu ada proyek apa? Tidak ada proyek, tidak ada. Tidak mungkin, Pak, dasarnya tidak ada proyek. kajian. Ini tuh dasarnya kajian, hasil kajian. Jadi tidak, kami pun mengamankan, melanjutkan keputusan kebijakan seperti itu ya karena hasil semuanya sudah dilalui. Boleh ngatain Roy? Dari beberapa hal yang kajian yang pernah kita lihat beberapa hal. Jadi itu kan kebetulan sebenarnya segini ya karena saya sebagai itu hanya pada bahwa pasar di sini akan di dalam rekomendasikan akan digunakan untuk RTH dan pertokohan modern. Memang ada tulisannya di sini. Terkait dengan RTH dan pertokohan modern, artinya kalau dibangun di Pinjang itu sebenarnya kami ingin ada rekomendasi dari hasil kajian yang betul-betul terkait dengan tadi sosialisasi dan sebagainya. Pada waktu di lantai 2 itu beliau menyampaikan, ya ini orang sosialisasi masalahnya akan masalah. Waktu itu belum jelas ada uangnya. Waktu itu Pak Budi di lantai 2 juga, ya. Nek wis cetha iki lagi ada sosialisasi. Jadi sebenarnya proses sosialisasi yang dilakukan di sana itu belum real sosialisasi kepada para pedagang. Sehingga harapannya kalau memang mau dibangun proses pembangunan di sini itu digunakan RTH kan ada pilihan bisa di lokasi lain gitu. Saya nggak menyalahkan yang saat ini, bisa jadi proses yang sebelumnya itu dengan dengan jabat yang sebelumnya bahwa sebenarnya ada pilihan karena Kades Mondotepo pun sempat menawarkan kenapa nggak di selatan saja gitu, maksud kami seperti itu. Misalkan memang atau kalau di sini kan kita relokasi sementara 1 tahun untuk proses pembangunan yang biasanya 300 hari itu masih mungkin. Kemudian terkait dengan pasar kambing yang sering disebut pasar kambing, itu bagaimana posisi pedagang kambing di sana kan malah bisa dibikin mall ternak. Itu adalah solusi-solusi yang sebenarnya menjadi bagian perhatian kami bersama, bukan untuk apa namanya membantah kajian-kajian itu, tapi ternyata kajian-kajian tadi juga seperti itu Pak.
ada celah-celah yang ketika kami menyampaikan pada saat audiensi di DKRD dulu tidak memberikan jawaban. Padahal anggaran itu sebenarnya dulu tahun 2016 itu sudah ada dari pusat yang dibawa oleh sekolah sekarang jadi menang. Tapi ada pihak-pihak yang kemudian membatalkan. Maaf, ini persoalan politis, kami tidak mau ikut campur masalah itu. Baru kemudian tahun 2018 menggunakan anggaran APBD. Pada waktu itu Pak Haji Mutadi masih menjadi ketua, saya hanya sebagai sekretaris. Kita ngaudiensi di sana, dinyatakan bahwa pemerintah memang dari yang kami tanyakan pada waktu itu terkait dengan DED tidak bisa menjawab pihak konsultannya, karena ada beberapa hal yang di sana itu juga daerah pemukiman kan begitu, ada gedung A, B, C kan begitu pada waktu itu. Nah ini harapannya, ya ditampung. Masalah nanti panjenengan itu kemudian diolah oleh para pengambil kebijakan. Setidak-tidaknya apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi bagian pertimbangan. Ya. Kan pokok kami terus ini kan hoten. Istilahnya seperti itu. Mohon bisa didengarkan, dipenggali, ini kemudian di sana kemudian beliau yang mengambil keputusan itu seperti ini. Kami ini disampaikan. Matur nuwun jadi gini, media-media komunikasi kan harus kita buka lah kan dulu, makanya kami juga memahami apa yang selama ini dilakukan, dan cuman pemerintah ini memang untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan ini tidak bisa serta-merta tanpa perencanaan dari awal. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman belum atau mungkin sudah sosialisasi tetapi belum lebih detail, ini karena ya memang masalahnya anggaran. Sampai hari ini anggaran ini belum ada kepastian itu, tapi kita di dalam menjalankan fungsi selaku dinas teknis ini harus mempertahankan satu dokumen yang sudah kita sampaikan. Dokumen ini diuji, sudah di mana ini, oleh siapa ini harus kita pertahankan. Jadi kalau masalah anggaran ini belum ada. Nah, itu makanya kami memahami posisi panjenengan. Artinya ketika kami menghormati posisi panjenengan juga harapannya bisa menghargai pendapat kami. Karena proses itu tadi kan baru ya, bagaimana mempertahankan argumentasi yang sudah lama tersusun gitu Pak. Artinya ketika kami juga berjuang dengan memberikan komunikasi yang lebih intens seperti ini melalui pihak-pihak, bahkan kami juga ke PUPR, kemudian ke beberapa pihak yang lain. Itu dalam rangka komunikasi itu Pak. Apa kami terus frontal terhadap panjenengan kan boten. Itu langkah-langkah kami yang monggo saling menghormati masing-masing pihak ini. Tidak ketika seolah-olah ada arogansi itu kan yang secara psikis itu teman-teman ini masyarakat ini akhirnya mundur Pak. Ngapunten, ini adalah metode. Jadi jangan sampai secara psikis mereka yang sangat tertekan, yang kesehariannya mengalami hal-hal yang tidak mungkin dirasakan oleh beliau-beliau yang di atas sana. Itu kemudian jenengan memberikan arogansi misalnya, maaf itu kan itu akan mumbul ngoten. Jadi menurut saya metode strategi pendekatan ini adalah bodoh jagung barang. Waktu ini kemudian ketemu kok masalah anggaran itu percepatan pembangunan sampai 2023 Pak. Tadi bagian ini perisoalnya karena bijaksana. Nggak mungkin, saya yakin setelah Jokowi atau siapapun yang sahusnudon sama pemimpin-pemimpin negeri ini, sahusnudon sama pemimpin-pemimpin di Rembang Pak. Nek memang arep masyarakatnya, nggak ada istilah berpatlikur rampung boten-boten Pak. Wis ora ana percepatan malah insyaallah Pak. Kita niki kan sarang-sarang kepengin minimal yang Rembang sih, syukur-syukur kok sumrambah di Indonesia. Dalam artinya, wong cilik ini karena kasus di beberapa kemarin saya ketemu dan kumpul absiko dagang seluruh Indonesia yang ada di Jawa Tengah.